Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Hal ini mengingatkannya pada saat pertama kali Li Qiye melihat Goldcrest. Ia menyebutkan sesuatu tentang rahasia dan membuat Goldcrest ketakutan. Ini berarti Li Qiye sudah tahu bahwa pria itu berasal dari 10 gunung sejak awal. Dia terkekeh, berpikir bahwa tidak ada yang bisa lolos dari pandangan Li Qiye. Mereka adalah satu-satunya yang tidak tahu sementara Li Qiye mengerti segalanya dari awal. Dia punya lencana khusus. Li Qiye mengungkapkan, "Ya, benar sekali, bangsawan muda. Aku punya lencana yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lencana itu memungkinkan pengguna untuk meninggalkan 10 gunung untuk sementara. Tentu saja, ini tidak dapat dibandingkan dengan keberuntungan naga liar dan terutama dengan penakluk iblis dalam jangka waktu tertentu." Pada titik ini, Goldcrest tidak lagi terkejut dengan kemampuan jahat Li Qiye. Begitu juga, kata Yunyun, kultivasimu saat ini di luar biasa. Kamu menjadi penguasa naga setelah meninggalkan luar negeri hanya dalam waktu singkat. Dia yakin bahwa dia bukanlah seorang raja naga saat terakhir kali mereka bertemu. Namun, mempertahankan bentuk burung phoenix putih itu membutuhkan kekuatan seorang raja naga. Kamu terlalu baik, Nona Jian. Goldcrest senang mendengar pujian itu. Namun, dia tidak mengangkat ekornya dan menyombongkan dirinya, ini hanya masalah lokasi. Kota Phoenix kita memuja Dewa Harimau, jadi setelah kembali, kedekatan ini memperkuat saya. Begitu saya pergi, kedekatan itu akan hilang. Ini adalah salah satu alasan mengapa Demon begitu menggoda. Tingkat kekuatan di sini tidak sama dengan yang ada di dunia luar karena kekuatan kepercayaan dan penyembahan. Misalnya, Goldcrest hanyalah seorang penguasa di luar negeri. Tentu saja, ini cukup untuk mengalahkan sebagian besar generasi muda. Namun, ia benar-benar mencapai ranah penguasa naga di 10 gunung besar. Ini memberikan kekuatan yang cukup untuk benar-benar melawan Raja Muda bercahaya. Mengapa ada persaingan antara mereka yang berasal dari cabang dewa yang sama? Tanyanya, tidak menyadari detail di tempat ini. Ini masalah kepercayaan. Kita berbagi dewa yang sama tetapi tidak bersekutu. Goldcrest berkata, faksi dari cabang dewa yang berbeda dapat menjadi sekutu dekat sementara seperti yang Anda lihat di sini, terjadi perang. Menarik sekali, kata Yunyun. Bolehkah aku bertanya mengapa kalian berdua ada di sini, Nona Jian dan bangsawan muda Li? Goldcrest menjadi penasaran. Yunyun menatap Li Qiye terlebih dahulu sebelum menjawab, bangsawan muda kita sedang mengejar Shadow Rider. Penunggang bayangan itu. Goldcrest tidak dapat mempercayainya. Gelar itu sendiri membuat semua orang takut, termasuk orang-orang penting. Goldcrest tidak kecuali dan seolah-olah merasa ada seseorang yang sedang mengamati dari balik bayangan. Bangsawan muda, Goldcrest tidak mengerti. Semua orang ingin menjauh dari Shadow Rider tetapi Li Qiye mengejar karakter ini. Shadow Rider mungkin ada di sini dengan hilangnya beberapa Master Top, oleh karena itu kami melakukan pencahayaan. Kami mengikuti jejaknya dan yakin bahwa Demon mungkin adalah sarangnya. Tidak mungkin, kata Goldcrest karena sebagian besar percaya bahwa Shadow Rider adalah manusia, anggota organisasi pembunuh yang tidak dikenal. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Li Qiye dan berkata, kalau begitu, di mana iblis? Kemungkinan tertinggi adalah kabut. Dia kemudian menyadari bahwa dia harus menutup mulut dan berhenti berbicara. Jelaskan, Li Qiye bertanya. Baiklah, aku seharusnya tidak berbicara tentang dewa-dewi lainnya. Ia menyampaikan suaranya, lagi pula, aku tidak tahu banyak tentang mereka, Mist agak misterius. Menurut mendiang leluhur kita, dewa pendiri Mist adalah orang luar. Orang luar, Yunyun merasa terkejut. Benar, bukan dari iblis. Goldcrest tersenyum kecut. Lalu bagaimana orang ini memulai cabang dewa di sini? Tanya Yunyun, berasumsi bahwa cabang ke-6 dewa itu dimulai oleh dewa iblis. Aku tidak yakin. Goldcrest menjawab, menurut legenda, seorang pengguna pedang datang dan mengukir sebuah titik dewa di tablet binatang suci, yang kemudian menjadi asal-muasal Mist. Sesederhana itu,
Tanyanya, Nona Jian, Anda mungkin tidak tahu bahwa prasasti itu adalah sumber iblis, bagian yang jatuh dari sarang dewa iblis yang agung. Itulah sebabnya makhluk-makhluk di sini dapat berkomunikasi dengan mudah dengan Dao. Hanya iblis-iblis khusus yang dapat membangun cabang di prasasti itu. Setelah mengatakan itu, dia menjawab dengan suara dan berkata, ini bukan proses yang sederhana. Penguasa Dao 8 kuda juga seorang iblis. Dia mencoba mengukir cabang dewa di tablet, tetapi gagal. Yunyun memahami arti penting dari prasasti itu setelah mendengarnya. Dao Lord berkaki 8 hanya berada di posisi kedua setelah Conceal Conqueror di benua bawah. Sayangnya, iblis ini tidak cukup untuk membangun tempat dewa, tidak seperti pengguna pedang misterius itu. Jadi, pengguna pedang ini manusia atau iblis? Dia menjadi penasaran. Entahlah, mungkin para dewa pendiri lainnya tahu. Satu-satunya hal yang diketahui semua orang adalah bahwa Dewa Kabut adalah orang luar. Goldcrest mengguncangnya. Orang luar yang mampu memulai cabang dewa di tablet binatang ilahi tidak lain adalah legenda ajaib. Lagi pula, cabang-cabang ini lebih tua daripada banyak garis keturunan kuno dan menikmati pemujaan oleh spesies yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah. Mungkin Shadow Rider benar-benar dari Mist. Yunyun terpesona setelah mendengar cerita itu dan berspekulasi. Goldcrest segera berhenti, hati-hati, kita tidak tahu siapa yang mendengarkan. Dia berhenti karena lebih baik tidak berkomentar tanpa bukti yang kuat. Mist adalah salah satu dari 6, mengirimkan siapapun di Demon berarti tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dewa adalah satu hal tetapi semua penyembah akan mencabik-cabik siapapun yang jahat. Saya tidak begitu mengerti tentang Mist. Dewa yang berkuasa saat ini adalah Nightwalker yang misterius, kata Goldcrest. Saat dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa mungkin ada masalah. Sebelumnya, tidak ada yang menghubungkan Mist dan Shadow Rider. Salah satunya adalah pembunuh misterius yang diduga manusia. Lebih jauh lagi, para pengamat memandang iblis di 10 gunung besar sebagai orang biadab dan pemarah, tidak memiliki atribut halus yang dibutuhkan untuk melakukan pembunuhan. Meskipun dia curiga, dia berkomentar bahwa Mist tidaklah bijaksana. Menjadi anggota Tiger tetap tidak akan melindunginya dari konstitusi yang kejam. Jangan terburu-buru, kami akan segera mendapat jawaban. Li Qiye tersenyum. Pada titik ini, iblis di bawah Goldcrest telah selesai membersihkan medan perang dan meniup trompet pemanggilan. Kembali ke kota, Goldcrest tertawa terbahak-bahak dan memberi perintah. Semangat juang sedang berada di titik tertinggi sepanjang masa. Kita sedang menyaksikan seorang raja beraksi. Yunyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, sepertinya Goldcrest memiliki pengaruh yang cukup besar di Demon. Bagaimana mungkin kami, orang-orang barbar di hutan belantara, bisa dibandingkan dengan Anda, calon penguasa primal? Kata Goldcrest sambil tersenyum. Ini memang benar. Primal adalah keturunan ortodoks dan The Alliance memiliki peluang untuk menjadi pemimpin masa depan. Belum ada yang pasti. Yunyun menggelengkan kepalanya. Karena kalian sudah di sini, bangsawan muda dan Nona Jian, izinkan aku menjadi tuan rumah kalian. Goldcrest kemudian mengundang mereka berdua. Baiklah, aku akan memberikan kesempatan untuk bersantai di depan Yunyun. Li Qiye tersenyum. Tidak akan seperti itu. Goldcrest tersenyum canggung sebagai penjelasannya. Ia kembali ke wujud burung putihnya dan membiarkan keduanya menungganginya. Ia melesat di udara dengan kecepatan kilat. Sayangnya, wilayah ini sangat luas sehingga masih butuh waktu. Karena kekuatan dan ukurannya, binatang buas lainnya tidak berani mengganggu mereka saat ketiganya kembali ke Phoenix. Kota kuno ini besar, meskipun tidak sebesar kota-kota di luar sana. Meskipun demikian, sungguh luar biasa bahwa proyek semacam itu dapat diselesaikan di wilayah terpencil ini. Para iblis dapat hidup rukun di Phoenix. Beberapa orang juga ada di sini, entah untuk berlibur atau berbisnis. Selamat datang di Phoenix. Goldcrest memperkenalkan kota itu sambil terbang di udara. Aku tidak menyangka akan melihat kota semarak ini, kata Yunyun. Ketika mereka pertama kali datang, mereka tidak melihat seorang pun kecuali binatang buas. Phoenix berubah pikiran tentang 10 gunung besar. Dibangun dari darah dan keringat para leluhur. Ucapannya dengan rendah hati, menyadari bahwa tak perlu menyombongkan diri kepada Yunyun yang memiliki pendidikan yang lebih mulia. Tuan kota telah kembali. Penduduknya menyambut Goldcrest kembali ke kota. Oh, dia sudah menjadi pemimpin yang dicintai,
mudah namun menjanjikan, komentar Li Qiye. Jangan menggodaku, bangsawan muda. Aku tidak melakukan apapun selain mewarisi warisan. Goldcrest tersedak. Tentu saja, dia adalah seorang jenius yang cakap. Hanya saja dia tidak menunjukkan kesombongan setelah melihat para jenius di luar negeri, terutama mereka yang berasal dari garis keturunan Dao. Misalnya, Yunyun tidak kalah sementara Ming Xi terus berkembang. Swordgrasp dan Radiant yang Monarch khususnya adalah pemimpin generasi muda. Sayangnya, mereka sekarang telah dibunuh oleh Li Qiye. Goldcrest memperlakukan mereka berdua dengan penuh rasa hormat dan menyiapkan tempat terbaik bagi mereka untuk menginap. Setelah itu, ia membawa mereka untuk menyaksikan upacara pemujaan. Ada sebuah patung di dalam aula utama penguasa kota. Patung itu sangat kecil, hanya seukuran 3 kepalan tangan atau lebih. Patung itu diukir dari akar pohon dengan keahlian yang luar biasa. Patung itu menggambarkan seekor harimau dan seekor monyet. Yang pertama tampak ganas dan siap bertempur. Di sisi lain, monyet yang duduk di atas harimau tampak santai dengan mata tertutup. Ini adalah lencana harimau yang diberikan kepada leluhur kami oleh Dewa Pendiri, sungguh suatu kehormatan tertinggi, kata Goldcrest. Dewa harimau punya doa dewa? Tanya Yunyun pelan. Masalahnya bagi Yunyun adalah dewa mana yang utama, harimau atau monyet? Monyet adalah dewa pendiri. Li Qiye menjawab. Kau juga tahu ini, bangsawan muda. Goldcrest berkata tiba-tiba tetapi menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Li Qiye hanya tahu segalanya. Yunyun menjadi semakin penasaran. Jika monyet adalah dewa pendiri, mengapa disebut dewa harimau? Karena dewa harimau adalah salah satu dari 6 dewa, semua orang berasumsi bahwa dewa pendirinya adalah seekor harimau, tidak masuk akal jika seekor monyet menjadi pendirinya, bukankah seharusnya dewa monyet? Goldcrest sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Menurut legenda, hal ini terjadi karena dewa pendiri menunggangi seekor harimau suci. Katanya, aneh sekali, gumam Yunyun. Beberapa orang percaya bahwa dewa pendiri kita mempelajari Dao setelah bermeditasi di depan tablet binatang ilahi. Mitranya mengatakan bahwa dia sudah menjadi kaisar iblis yang tak terkalahkan yang memilih untuk kembali ke sumbernya. Apapun itu, sudah pasti bahwa dia adalah iblis monyet, yang sama sekali tidak dapat diubah. Begitu juga, jawab Yunyun. Kecuali Mist, cabang dewa lainnya dimulai oleh iblis ilahi. Pendiri Mist masih menjadi misteri. Mohon tunggu sebentar, saya akan melakukan persembahan. Goldcrest memberi tahu keduanya sebelum berlutut di depan patung itu. Pada titik ini, ia sudah memiliki kekuatan seperti Raja Naga, yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan, ia dapat dianggap sebagai dewa oleh makhluk yang lebih lemah. Jadi, mengapa dia harus menyembah orang lain? Tampaknya ini berbeda dengan jalan yang rusak. Sayangnya, ini adalah iblis dan 10 gunung besar. Setiap penyembah terhubung dengan dewa mereka hingga mereka menjadi cukup kuat untuk menghancurkannya. Jika tidak, bahkan dewa pendiri yang sebelumnya menyembah dewa akan tetap terhubung dengan kepercayaan ini. Berdengung, setelah menunjukkan rasa hormat melalui Koutao, Goldcrest mengeluarkan benda kecil berbentuk bulan sabit, memegangnya dengan kedua tangan. Cahayanya lembut seperti bulan di atas sana dan penuh dengan kehidupan. Meskipun auranya sangat kuat, ia memiliki kehangatan yang sunyi, bukannya tekanan yang luar biasa. Ia mempersembahkannya kepada patung itu. Reaksi yang terjadi dan kedua dewa itu tampak seperti hidup kembali. Harimau kecil itu meraung dan melepaskan gelombang kejut yang dahsyat. Di sisi lain, monyet itu tetap tenang dan kalem. Dengan demikian, orang-orang mendapat kesan bahwa harimau yang kuat itu hanyalah tunggangan. Monyet adalah tuan sejati dengan kekuatan yang tak terhapuskan. Yunyun akhirnya mendapat konfirmasi bahwa monyet itu adalah dewa pendiri harimau yang sebenarnya. Goldcrest bermandikan kekuatan mereka, tampak sedang bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia gemetar sekali dan terbangun, patung itu pun kembali normal. Dia berdiri saat matanya masih bersinar dengan kekuatan baru. Pemahaman dan pengetahuannya telah meningkat dari proses tersebut. Selamat, saudara Goldcrest. Yunyun dapat melihat bahwa dia telah memperoleh sesuatu yang penting setelah upacara tersebut. Sumber dewa memang luar biasa. Goldcrest menatap benda berbentuk bulan sabit di tangannya. Apa itu sumber dewa? Tanyanya karena itu tidak tampak seperti harta karun atau benda halus. Dia dan Raja Harimau bersaing untuk mendapatkannya sebelumnya.
Inti dari dewa, kata Li Qiye. Benar sekali, itu adalah harta yang tak ternilai bagi kami, kata Goldcrest. Jadi ada dewa yang berada di ambang kematian. Li Qiye mengejutkan Yunyun dengan komentarnya ini. Benarkah? Tanyanya sambil memikirkan yang mana di antara keenamnya. Itu adalah dewa bulu saat ini, Raja Merak sudah hampir mati sehingga sumber dewanya telah tersebar di mana-mana. 6 cabang tersebut meliputi 6 pendiri, tetapi setelahnya, ada 6 dewa yang memerintah juga. Misalnya, Wood dimulai oleh Demon Conqueror yang kemudian menjadi seorang penakluk. Meskipun demikian, dewa kayu masih ada untuk disembah oleh orang lain. Pendiri Tiger merupakan seekor monyet dewa, namun dewa saat ini adalah seekor kelinci bulan. Semua orang sedang mencari sisa-sisa sumber dewa saat ini. Saya mendengar tentang ini jadi saya kembali dan beruntung mendapatkan satu. Katanya, apa manfaatnya? Tanyanya, buku ini berisi misteri utama Dao bagi iblis. Satu bagian kecil saja sudah sangat membantu. Buku ini juga tidak membatasi pengguna dari cabang lain. Katanya, jadi kapan dewa baru muncul? Tanyanya, saya tidak yakin karena saya belum mendengar apapun. Ada 2 cara, yang pertama adalah siapapun yang mengumpulkan semua sumber dewa dan mendapatkan pengakuan dewa, katanya. Bagaimana dengan metode lainnya? Dia sangat gembira bisa hadir di acara monumental tersebut. Seorang penerus yang dipilih oleh dewa sebelumnya harus menciptakan sumber dewanya sendiri. Kata Goldcrest. Kedengarannya sulit, katanya. Mengumpulkan pecahan-pecahan berarti memenangkan banyak pertempuran. Selain itu, ini juga membutuhkan penerimaan cabang dewa. Sedangkan untuk jalur penerus, hal ini harus dilakukan melalui pemikiran dan pemahaman. Dalam arti tertentu, jalan terakhir lebih mudah tetapi membutuhkan pemahaman dan hati Dao yang lebih tinggi. Percakapan mereka terputus oleh seorang anggota yang datang untuk memberikan laporan. Tuan Kota, ada penantang di luar. Beberapa Raja Iblis telah terluka. Seorang penantang, Goldcrest mengerutkan kening. Sepertinya kamu punya banyak musuh, saudara Goldcrest. Yunyun terkekeh. Dia tersenyum kecut dan berkata, saya tidak pernah melakukannya karena saya selalu fokus pada Dao. Mereka mungkin ada di sini untuk mencari sumber dewa. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan. Jika memang demikian, itu bukan pertanda baik bagi kotamu. Ucap Li Qiye. Goldcrest tahu Li Qiye benar. Banyak sekali iblis yang menginginkan sisa-sisa itu sekarang juga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ayo kita lihat, kata Goldcrest. Musuh sudah mengetuk pintu, dia tidak bisa tenggelam dan bersembunyi. Mereka berkumpul di tembok kota untuk melihat penantangnya. Sementara itu, Raja Iblis Phoenix menanggapi hal ini dengan sangat serius. Beberapa anggota terluka. Ayam jantan, kemarilah, aku ingin melihat wujud aslimu. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari bawah. Li Qiye dan yang lainnya merasa hal ini sangat familiar. Goldcrest menunduk dan melihat seorang gadis cantik beradegan agresif dengan kedua tangan di pinggangnya. Putri Mingxi. Dia tersenyum kecut dan tidak membayangkan hal ini. Kau anak yang nakal. Dia melompat ke udara dan melepaskan tinju yang berisi Dao Agung. Para setan memburuk setelah melihat serangannya. Dia adalah penguasa tertinggi dari Unteteret, sebuah sekte ortodoks yang memimpin diri dalam Dao. Dengan demikian, tekniknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Dia tertawa dan menyatukan kedua lengannya, memunculkan sayap putih untuk membentuk perisai. Ledakan. Dia bahkan tidak bergerak dari pukulan itu karena wujudnya yang berdaya mendorongnya ke level berikutnya. Ayam jantan, kenapa kau menyembunyikan identitas aslimu? Seorang raja yang berpura-pura menjadi iblis rendahan di luar negeri. Mingxi menuntut jawaban. Yang mulia, hamba tidak pernah berpura-pura menjadi iblis yang rendahan. Katanya, kau tidak memberi tahu kami latar belakangmu yang sebenarnya, kata Mingxi. Beruntung bagi Goldcrest, Yunyun ikut terlibat dalam percakapan. Mengapa kamu di sini, Mingxi? Yunyun, bangsawan muda, kenapa kalian berdua ada di sini juga? Kata Mingxi. Kami sedang melacak seseorang, kata Yunyun. Saya di sini bersama para senior. Kami tempat ini dan bibi senior saya mengatakan sesuatu tentang seorang penguasa kota yang dikenal sebagai Goldcrest, itulah alasan saya di sini untuk menerima pelajaran. Raja Sulur juga ada di sini. Goldcrest mendecak lidahnya karena kagum. Memang, saya memberitahu mereka bahwa saya punya teman di sini, jadi mereka melanjutkannya. Dia tersenyum.
Tendril King mungkin lebih tua darinya, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Bakat dan kekuatannya jauh melampaui mereka. Bahkan Radiant Young Monarch tidak dapat menandinginya. Dia adalah seorang Raja Naga dengan 5 buah suci, yang dikabarkan tengah berlatih seni kuno. Mengingat bakatnya, dia memenuhi syarat untuk memasuki benua atas dan tetap menjadi yang terbaik di sana. Rooster, aku yakin kau takut kami datang ke sini dan mengambil barang-barangmu karena kau adalah penguasa kota yang kaya. Berbohong kepada kami tidak bisa dimaafkan. Mingxi kembali fokus. Tidak, aku hanya tidak berkomentar, mohon maaf. Ucapannya sebelum mengganti topik, Raja Tendril memang hebat, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi di Demon juga. Yang lain tidak tahu tentang latar belakangnya, tetapi Raja Sulur dapat melihat Phoenix dan tahu tentangnya. Rupanya dia memiliki pengetahuan luas tentang wilayah itu. Tentu saja, bibi tertuaku akan menjadi penguasa Unteteret, tidak ada yang bisa luput dari penayangan. Mingxi berkata dengan bangga. Memang, kita tidak akan pernah bisa mengejarnya, kata Yunyun dengan nada sentimental. Ia memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa primal di masa depan. Sayangnya, ia merasa rendah diri dan tidak layak jika dibandingkan dengan Raja Tendril. Mengapa para seniormu ada di sini? Tanya Goldcrest. Para peserta seperti Raja Sulur tidak bepergian tanpa alasan. Biasanya, orang-orang penting ini hanya akan tinggal dan melindungi sekte mereka. Oleh karena itu, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Dia berkata bahwa Raja Merakmu sedang desah, kunjungan diperlukan. Kata Mingxi. Jadi dia di sini juga untuk mendapatkan sumber dewa, bagaimana informasinya bisa keluar secepatnya. Goldcrest bergidik. Kau punya satu? Tanya Mingxi. Ahem. Goldcrest berdeham dan tidak menjawab. Tolong, aku tidak peduli, tapi hehehe, bibi seniorku mungkin peduli. Jika kamu tidak menyerahkannya, dia akan memenggal kepalamu. Mingxi menatap sinis. Mengapa Raja Sulur tertarik pada sumber dewa? Tanya Yunyun. Wajar saja jika para iblis di 10 gunung besar menginginkan sumber dewa. Raja Sulur juga merupakan iblis tetapi bukan bagian dari sistem ini. Sarang dewa iblis, tentu saja. Kata Li Qiye. Tepat sekali, Tuan Muda. Bibiku ingin memasuki sarang dewa. Kata Mingxi. Mungkinkah? Yunyun mendengar legenda bahwa tempat misterius ini tidak dapat dikunjungi oleh sembarang orang. Sarang dewa secara luas dianggap sebagai lokasi yang paling misterius di seluruh wilayah iblis. Dibisikkan bahwa tempat itu adalah sumber mata air bagi Dao Iblis regional. Meskipun memiliki artikel penting yang melegenda, sangat sedikit yang diketahui tentang sarang tersebut. Keberadaannya adalah satu-satunya kepastian bagi para iblis dan raja di sini. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin salah satu dari 6 dewa yang berkuasa. Sayangnya, para dewa tidak pernah membocorkan rahasia ini. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa memasuki sarang berarti memperoleh kekayaan besar. Ini termasuk mereka yang bukan iblis. Tentu saja, iblis akan memperoleh lebih banyak keuntungan secara relatif. Tidak ada itu. Goldcrest adalah orang penting di sini jadi dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang, belum lagi orang-orang seperti kita, bahkan para penakluk dan Raja Naga pun gagal memasang. Memiliki sumber dewa meningkatkan peluang. Mingxi berkata, bibi seniorku memberitahuku bahwa dewa yang memerintah entah bagaimana dapat berkomunikasi dengan sarang tersebut. Ini adalah metode yang tepat untuk pemasangan. Itu mungkin saja, kata Goldcrest, Raja Sulur itu istimewa, dia mungkin bisa mengetahuinya melalui sumber dewa. Goldcrest memiliki satu bagian sekarang, tetapi terlepas dari usahanya, dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Sebagai Raja Iblis, dia tentu ingin memasuki sarang dewa juga. Ini adalah salah satu alasan di balik pengambilan risiko dalam bersaing untuk mendapatkannya. Kudengar naga liar memperoleh kekayaan besar dan mungkin berasal dari sarangnya, benarkah itu? Tanya Yunyun. Goldcrest merenung sejenak sebelum menjawab, mungkin saja, banyak yang percaya dengan anggapan ini. Wild Dragon memiliki status tinggi di Serpent. Dewa yang berkuasa di sana jarang muncul di depan umum, jadi biasanya, Wild Dragon yang bertanggung jawab. Wujud aslinya adalah naga lahar tanah. Namun, ia cukup beruntung karena menemukan darah naga asli dan berevolusi menjadi naga pembohong. Banyak yang percaya bahwa ia cukup beruntung untuk memasuki sarang dan memperoleh kemampuan untuk melakukan perjalanan bebas keluar Gunung 10.
Bibiku hanya membutuhkan sumber dewa dan dia akan bisa memasuki sarang. Dia berkata dengan percaya diri, ayam jantan, aku intimidasimu, jangan mencoba bersaing dengannya atau dia akan benar-benar memenggal kepalamu, tidak ada yang bisa menghentikan. Dia sangat percaya pada Raja Sulur. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius hebat dengan 5 buah suci. Tentu saja tidak. Goldsrest bersambung dan berkata, dia tidak akan kesulitan membunuhku. Dia tahu bahwa meskipun memiliki perlindungan dari Tiger, tetap saja akan mengambil tindakan bunuh diri jika melawan Tendril King. Dia tidak memiliki pendukung lain. Bagus. Dia tersenyum dan kemudian bertanya pada Li Qiye, bangsawan muda, kakak Yunyun, kenapa kau ada di sini lagi? Bangsawan muda itu sedang mengejar Shadow Rider. Yunyun mengungkapkan, dengar, aku tahu bahwa bangsawan muda itu tidak akan kesulitan menghadapinya. Mingxi bertepuk tangan dengan gembira. Siapa yang mengira aku akan dibunuh? Li Qiye mendengus. Hei, Shadow Rider adalah pembunuh bayaran yang terkenal, tapi menurutku kau masih jauh lebih unggul. Wajahnya memerah dan mencibir. Kak, seperti apa rupa Shadow Rider? Gemuk atau kurus, laki-laki atau perempuan, Mingxi malah penasaran setelah mengetahui bahwa Li Qiye tidak dalam bahaya. Entahlah karena aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, itu seperti hantu. Yunyun menggelengkan kepalanya. Jika Li Qiye tidak mengalahkan Shadow Rider, dia bahkan tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Ingat, ini mungkin tempat terbaik untuk penyergapan. Ketakutan Goldsrest, bukan karena Shadow Rider tetapi karena kemampuan Li Qiye, mengalahkan dan mengejar pembunuh itu sampai ke Demon. Apa yang perlu ditakutkan? Shadow Rider tidak bisa menyentuh bangsawan muda itu. Kepercayaan diri Mingxi pada Li Qiye berada di titik tertingginya. Kita akan segera melihat di mana Shadow Rider bersembunyi. Li Qiye tersenyum. Hehehe, aku juga ikut. Mingxi mendekati Li Qiye, tidak ingin tertinggal. Dia tersenyum dan tidak menolak keterlibatannya. Apakah Raja Sulur tidak akan mencarimu? Tanya Yunyun. Jangan khawatir, dia membawa banyak ahli dan bahkan beberapa leluhur, mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuanku. Lebih menyenangkan mengikuti bangsawan muda itu, mungkin dunia akan menyebut namaku ketika mereka membicarakan penangkapan Shadow Rider. Semua orang akan memanggilku menjadi jenius terhebat di dunia. Dia tertawa dan mulai berfantasi, mencerahkan suasana hati. Aku juga ikut, ini rumahku jadi aku tahu penyiaran. Bolehkah aku menjadi pemandumu, bangsawan muda? Goldsrest langsung bertanya, sepertinya kau ingin melarikan diri. Li Qiye tersenyum. Hehehe, tentu saja tidak, aku hanya ingin menjadi tuan rumah yang baik bagi teman-temanku. Ia tersenyum canggung. Meskipun niatnya adalah untuk menghibur yang ketiga, pikiran untuk kabur juga tidak jauh dari ingatan. Setan-setan lain dan orang-orang penting mungkin akan datang dan menyerang Phoenix jika dia masih ada. Jadi, yang terbaik adalah pergi bersama kelompok itu. Selain itu, dia merasa sangat aman saat bepergian dengan Li Qiye. Oleh karena itu, dia segera bersiap untuk berangkat karena Li Qiye tidak menolak. Iblis memang sangat besar. Saat ini, para penguasa benua bawah juga telah tiba. Sepertinya berita tentang kematian Raja Merak yang tak terelakkan telah menyebar cukup jauh. Para ahli menginginkan sumber dewa, berharap mendapatkan keberuntungan. Namun, kelompok Li Qiye tidak peduli dengan hal ini. Mereka hanya datang ke sini untuk mencari Shadow Rider. Sedangkan Goldsrest, dia tidak cukup serakah untuk mencari lebih banyak fragmen. Mereka melintasi puncak dan lembah sambil menelusuri jejak Shadow Rider. Shadow Rider benar-benar mengenal daerah ini semua adalah jalan rahasia. Goldsrest menemukan tempat-tempat baru di sepanjang jalan dan berkomentar. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan seorang penguasa meledak dalam bentuk balok yang menjulang tinggi. Letusan itu merupakan upaya untuk menghentikan seekor ular piton raksasa yang gerakannya saja dapat meratakan puncak-puncak di persahabatan. Sinar cahaya itu langsung hancur saat ular piton melilit penggunanya. Seseorang dalam masalah. Mingxi yang baik hati menggerakkan maju. Goldsrest dan Yunyun membujuknya dan juga mengikutinya. Begitu mereka sampai di lokasi kejadian, mereka melihat ular piton besar tergeletak di atas sisa-sisa gunung. Ular itu menutupi sisik warna-warni, tampak seperti gaun atau lukisan yang indah. Ia memiliki kepala manusia perempuan, yang sangat mempesona, baik itu fitur wajahnya maupun rambutnya yang panjang dan halus.
Hanya dengan melihat kepalanya saja dapat menggoda pria untuk berbuat jahat. Sayangnya, mereka tahu untuk menjauh karena bagian tubuhnya yang lain. Dia melingkari seorang pemuda yang mencoba melarikan diri dengan melepaskan energinya dalam bentuk gelombang. Kemudian dia mencoba bertahan dengan ilmu pedang yang terbukti sia-sia. Krak, pedang-pedang itu hancur bersama gelombang energi saat wanita itu mengencangkan tubuhnya. Dia berlumuran darah, wajahnya memerah karena mengerahkan seluruh kekuatan. Jika ini terus berlanjut, garis pertahanannya akan runtuh, menandakan akhir hidupnya. Raja yang menyihir. Ekspresi Goldcrest menjadi gelap setelah melihat iblis ini. Dia terkenal dan berasal dari ular. Banyak ahli manusia dan iblis telah menjadi santapannya. Gunung tempat tinggalnya dipenuhi tulang-tulang mereka. Itu King Songke. Mingxi fokus pada pemuda itu, murid luar biasa lainnya dari luar negeri. Ah! Dia meraung dan melepaskan kekuatannya dengan kekuatan penuh. Lingkaran yang membentangkannya berputar keluar dalam upaya untuk membebaskan diri. Sekarang patuhlah, anak kecil. Dia tertawa dan menambah kekuatan, dengan mudah menghancurkan energinya. Dia jelas lebih kuat dengan berkah ular, namun belum lagi memiliki lebih dari bertahun-tahun. Raja penyihir, tolong ampuni temanku. Seru Goldcrest. Goldcrest, saya khawatir saya tidak bisa memberikan bantuan ini karena sudah lama sejak terakhir kali saya makan. Anak ini lembut dan memiliki kekayaan dao yang besar, saya tidak bisa melepaskan sesuatu yang lezat ini. Raja wanita itu menatap ke arah kelompok itu dan tersenyum. Aku akan membalas budimu dengan sangat baik di hari lain. Goldcrest menggenggam tangannya. Hahaha, bocah, aku akan memberi penghargaan muka jika leluhurmu masih ada. Iblis itu tertawa, sekarang, aku sudah mengisyaratkan baik dengan tidak memakan kalian semua. Jadilah pintar dan enyahlah daripada mengganggu santapanku. Raja, jangan paksa kami. Jawabnya, ayam jantan kecil, beraninya kau berbicara padaku sebagai orang yang setara. Aku sudah memberi muka tapi kau memilih untuk bersuara keras di kepala. Aku akan memakanmu juga. Si iblis tertawa. Enyahlah atau aku akan membunuhmu. Li Qiye memegang tangannya dan berkata. Setan itu menjadi geli dan menatap Li Qiye dengan mata yang lebih besar dari lentera keberanian. Baiklah, aku akan memakanmu terlebih dahulu. Dengan itu, angin kencang terbentuk saat dia menerjang dan membuka mulutnya lebar-lebar. Mulutnya cukup besar untuk menyalakan 10 gunung sambil memiliki taring yang tajam. Mulutnya mengandung energi korosif, membunuh semua tanaman dan rumput di lingkungannya. Celakanya, dia tidak bisa menutup mulutnya dan menjadi terkejut, menyadari bahwa korban ini sebenarnya melawannya. Aktifkan. Dia memfokuskan seluruh kekuatan, ingin menghancurkannya. Ah! Setelah suara retakan keras, dia berteriak kesakitan karena rahangnya telah terkoyak. Dia langsung melarikan diri, tetapi pria itu melompat ke udara dan menginjak kepalanya. Dia terbanting ke tanah dan meninggalkan lubang besar. Dia tampak seperti seekor nyamuk yang berdiri di atasnya tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tolong ampuni aku, wahai sangat hebat. Dia memohon belas kasihan. Terlambat, dia menambahkan kekuatan lebih dan menghentakkan kepalanya ke tanah. Kepalanya meledak dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Nasib aslinya terbang keluar dari tubuhnya. Ledakan. Kegelapan tiba-tiba turun bersama dengan kekuatan suci. Dewa Ular. Seru Goldcrest. Kekuatan ular telah datang untuk melindunginya. Aku akan membuatmu membayarnya. 10. Dia meraung. Sayang, dia tidak dapat menyelesaikan ancamannya karena Li Qiye entah bagaimana berhasil mencapai takdir aslinya ke dalam tanah lagi. Benarkah? Dia tersenyum dan melakukan hal yang sama lagi. Tidak. Teriakannya karena kekuatan ular tidak cukup untuk menghentikannya. Nasibnya yang sebenarnya pun sirna, mengakhiri hidupnya. Sangat ganas. Goldcrest ketakutan, sepertinya Li Qiye sama sekali tidak membutuhkan pengontrol Dao, dia bisa saja membunuh penakluk kelima itu dengan kekuatannya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja, teman? Dia berhenti memikirkan masalah ini dan datang ke King Songke. King Songke tampak sedih. Ia membungkuk pada Goldcrest dan tidak ingin berbicara, lalu segera pergi. Hei, ada apa dengan sikapmu? Bangsawan muda kita menyelamatkanmu dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Teriak Mingxi. King Songke menghentikan langkahnya setelah dimarahi oleh Putri Mingxi, dia tidak dapat menjawab maupun pergi. Tunjukkan rasa terima kasihmu.
Mingxi selalu terus terang. King Songke berbalik dan dengan enggan membungkuk arah Li Qiye tanpa berkata apa-apa. Kau ingin membunuhku? Tanya Li Qiye sambil tersenyum. Raut wajah pemuda itu berubah dingin karena ayahnya tak lain adalah penguasa kota reinkarnasi. Dia tentu saja ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, tetapi Li Qiye baru saja menyelamatkan hidupnya, sehingga dia berada dalam posisi yang sulit. Itulah sebabnya dia ingin pergi untuk menghindari situasi ini. Adalah hal yang wajar jika seorang anak ingin membalas dendam ayahnya, kata Li Qiye. Songke mendongak ke arah Li Qiye dan berkata, dan aku akan melakukannya, saat aku sudah cukup kuat. Goldcrest dan yang lainnya menghela nafas setelah mendengar ini. Meskipun Songke cukup cakap dan berbakat, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam ayahnya. Jika dia mengetahui kebenaran ini, apakah dia akan dilanda keputusasaan? Tidak apa-apa, ketahuilah bahwa aku tidak akan memaafkan belas kasihan saat itu. Itu akan menjadi misi bunuh diri, kata Li Qiye. Songke terkejut karena kebanyakan dari mereka akan mencoba membunuh musuh, mulai dari bayi. Mengapa mereka harus menunggu anak muda tumbuh sayap? Namun, Li Qiye tidak berniat membunuhnya saat ini. Songke juga tahu bahwa orang itu lebih dari mampu melakukannya. Bagaimanapun, dia dengan mudah menghancurkan Raja Ular Piton itu. Kau sebaiknya melupakan saja karena tidak ada peluang bagimu untuk berhasil dalam hidup ini. Jalani saja kehidupan yang baik sebagai penguasa reinkarnasi. Mingxi berkata dengan tulus. Dia tahu bahwa terlepas dari usahanya, dia tidak akan mampu melampaui Shadow Rider, apalagi Li Qiye. King Songke hanya mengerutkan kening sebagai jawaban. Rekan Tao, bolehkah aku bertanya mengapa kamu ada di sini di Demon? Yunyun mencoba suasana tegang. Songke membuka sebentar sebelum berhenti, tidak ingin menceritakan rahasianya kepada orang lain. Sayangnya, dia pikir dia memikirkan picik dan berpikir sempit. Untuk menemukan jejak leluhur, katanya, sisa-sisa leluhur. Mingxi langsung tertarik. Jadi ya, tempat di mana leluhurmu merebut kekuasaan dan berlangganan, kata Goldcrest. Kau tahu tentang itu? Songke terkejut. Mungkin ini rahasia bagi orang luar, tetapi tidak bagi Raja Iblis di 10 gunung. Kami telah mendengar legenda tentangnya sejak muda, atau bolehkah kukatakan, kisah nyata. Goldcrest tersenyum. Cerita apa? Tanya Mingxi. Nenek generasi reinkarnasi, sang penakluk terang, diyakini telah menemukan kekayaan di sini. Goldcrest menanggapi, mengejutkan kedua gadis itu. Jadi, harta karunnya berasal dari sini? Tanya Yunyun. Itu tidak 100% pasti, hanya sangat mungkin. Goldcrest mengangguk, rumor ini sudah ada sejak lama. Orang yang paling beruntung di dunia, sang penakluk terang-terangan. Komentar Mingxi. Dalam legenda, Blazing Conqueror entah bagaimana memperoleh harta karun tertinggi selama masa mudanya. Harta karun itu berisi senjata dan harta karun paling langka, tidak kekurangan satu hal pun. Beberapa orang percaya bahwa harta karun ini sebenarnya melebihi sumber daya dewa. Bayangkan saja seorang pemuda yang memiliki semua ini, dia tidak lain adalah kesayangan surga. Benar saja, dia tidak mengecewakannya dan menjadi seorang penakluk sekaligus pendiri reinkarnasi. Hal ini diketahui semua orang tetapi hanya sedikit yang memiliki informasi tentang potensi asal mula muasal perbendaharaan, Demon. Inilah alasan kunjungan Songke, ingin mencari lokasi perbendaharaan yang legendaris. Dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam atas ayahnya yang sudah menjadi penguasa 3 buah dao yang kuat. Kota reinkarnasi kekurangan sumber daya yang cukup sementara dia perlu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan untuk mencapai Blazing Conqueror dan menjelajahi perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut. Dia cukup siap untuk memiliki tujuan di Demon, ini adalah satu-satunya cara untuk membalas dendam ayahnya. Sayangnya, dia tidak menyangka akan mati meskipun pikirannya sangat tinggi. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Goldcrest berkata dengan sungguh-sungguh, Anda bukan satu-satunya orang dari reinkarnasi yang mencoba parkir. Orang lain sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Tanya Mingxi. Saya datang dengan persiapan dan sudah mendapat beberapa petunjuk, kata Songke dengan percaya diri. Yang dari penakluk Green Mountain, kan? Tanya Goldcrest. Bagaimana kamu tahu ini? Songke bertanya dengan tiba-tiba. Saya yakin saya tahu lebih banyak tentang ini daripada Anda.
Goldcrest berkata, ini adalah masalah besar di Demon. Leluhur kami mengatakan bahwa Green Mountain Conqueror telah tinggal di daerah kami untuk waktu yang lama, bahkan menjadi tamu di Phoenix. Penakluk Green Mountain yang berbakat juga sudah bertanya. Sela Yunyun. Ya, Goldcrest berkata, dia sebenarnya berteman dengan banyak raja iblis selama masa tinggalnya yang lama. Sayangnya, dia akhirnya pergi dengan tangan hampa. Lagi pula, di sini agak berbahaya, menurutku kamu tidak seharusnya berlama-lama di sini. Goldcrest akhirnya menyimpulkan, Green Mountain Conqueror entah bagaimana lebih berbakat daripada Conceal Conqueror. Selain itu, ia datang setelah menjadi Dao Lord. Oleh karena itu, kemungkinan Songke tidak menguntungkan sedikit pun. Dia jelas seorang jenius generasi ini, menjadi penguasa abadi dan sebagainya. Sayangnya, ini adalah iblis, rumah bagi banyak iblis dan binatang buas. Goldcrest sendiri tidak berani bepergian ke semua lokasi berbahaya meskipun tumbuh di sini dan dipengaruhi oleh dewa harimau. Banyak raja iblis yang bisa membunuhnya. Terlebih lagi, iblis raksasa yang tidak dikenal pun bisa muncul entah dari mana dan memelihara para penyusup. Orang luar seperti King Songke mencari sesuatu di Demon. Ini sama saja seperti mencoba mencari jarum di tumpukan jerami sambil diburu oleh banyak singa. Aku tahu maksudmu dengan baik. Songke juga memahami hal ini, terutama setelah ditangkap oleh iblis piton sebelumnya. Aku akan membalas dendam atas penyelamatanmu di kehidupan selanjutnya karena aku harus membalas dendam ayahku. King Songke berbaring di Li Qiye dan menangkupkan berbaring di tempat lain sebelum pergi. Pergilah. Li Qiye mengulurkan tangan dan berkata, tidak terlalu tertarik pada pembayaran atau balas dendam. Pemuda itu masih harus menempuh jalan panjang sebelum memenuhi syarat untuk keduanya. Hah, dia masih belum menyerah. Goldcrest mengangkat bahu setelah melihat ini, berpikir bahwa pemuda itu ingin bunuh diri jika tetap tinggal di Demon. Yah, ayah memang hina dengan semua penyergapannya. Mingxi membencinya karena dia membenci penguasa kota reinkarnasi. Seorang anak harus membalaskan dendam ayahnya, ini adalah bagian dari kehidupan. Para bersepeda tidak berbeda dengan manusia biasa, kami mengikuti konvensi yang sama. Jika dia menyerah, orang lain akan menghukumnya selamanya. Yunyun menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun dapat membantah logika ini karena memang itu kebenarannya. Songke harus melakukan sesuatu atau orang-orang akan berpikir karena tidak berani menghadapi Li Qiye demi tujuan mulia seperti itu. Oleh karena itu, dia setidaknya harus mencobanya meskipun itu sia-sia. Kalau tidak, dia akan memiliki iblis di hatinya selama sisa hidupnya. Apa isi perbendaharaan itu? Li Qiye tertarik pada Blazing Conqueror. Semuanya ada di sana. Yunin menjawab, naskah sejarah menyebutkan bahwa harta karun ini lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Mereka yang dekat dengan Blazing Conqueror juga beruntung bahkan sebelum dia menjadi terkenal. Dia memberi semua orang harta karun dan hukum jasa. Ya, selama kamu masih bisa berbohong, itu akan ada di dalam bendahara itu. Goldcrest menimpali, para iblis hanya mencoba untuk gagal, sang penakluk yang beruntung menjadi pemenang pada akhirnya. Jadi siapa yang meninggalkan harta karun sebesar itu? Tanya Mingxi. Yunyun dan Goldcrest tidak dapat menjawab karena mereka belum menyetujui sebelumnya. Belum lama ini, Jin Shaobai telah memperoleh kebajikan yang berisi sumber daya istana abadi. Ini adalah harta karun tertinggi bahkan di mata dewa. Namun, harta karun Blazing Conqueror mungkin 10 kali lebih besar dibandingkan dengan harta karun lainnya. Jadi, siapa yang meninggalkannya? Bahkan seorang Dao Lord atau penakluk tidak dapat melakukannya. Apakah kamu tertarik dengan harta karun itu, bangsawan muda? Mingxi tersenyum riang sambil bertanya pada Li Qiye. Pasti ada barang berharga yang sudah diambil. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, apakah ada artefak penting? Baiklah. Anak-anak muda itu berpikir. Yunyun yang berpengetahuan luas bertepuk tangan dan berkata, saya mendengar bahwa ada artefak yang dikenal sebagai roda waktu. Ini memungkinkan penakluk muda untuk bertarung melawan kaisar bahkan sebelum memperoleh satu buah dao pun. Bukankah ada gunung dengan nama yang mirip di reinkarnasi? Tanya Mingxi. Mountain of the Ages sebenarnya adalah sekte yang hebat. Penakluk Green Mountain berasal dari sana. Goldcrest menjelaskan lebih lanjut. Benar juga. Wah, ayam jantan, kamu tahu banyak hal meskipun berada di daerah terpencil ini. Mingxi memuji.
Apa lagi yang bisa kulakukan di sini selain membaca? Goldcrest tersenyum kecut. Roda waktu. Li Qiye datang pelan-pelan dan berkata, tidak buruk, orang tua. Apa kau mengatakan sesuatu, bangsawan muda? Tanya Yunyun. Tidak apa-apa, ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Kelompok itu melanjutkan perjalanan, melintasi pegunungan. Setelah beberapa saat, Li Qiye mengerutkan kening dan berhenti. Ada apa, bangsawan muda? Tanya Yunyun. Li Qiye terkekeh dan berkata, Shadow Rider lahir di sini di Demon. Bagaimana? Tanya Goldcrest. Kehadiran kami diketahui, kata Li Qiye. Di mana? Mingxi menjadi takut dan melihat sekeliling. Dua orang lainnya melakukan hal yang sama karena mereka masih takut kepada pembunuh terkenal itu, dan tidak ingin dibunuh dari balik bayang-bayang. Tidak di sini, tetapi metode penyembunyian dan jalurnya terus berubah. Li Qiye berkata, kami tidak sedang bersantai saat ini jelas merupakan kesadaran khusus yang hanya tersedia bagi mereka yang berasal dari iblis. Begitu ya, Goldcrest merasa sulit mempercayainya. Tidak ada yang akan percaya bahwa Shadow Rider berasal dari Demon. Bagaimanapun, manusia percaya bahwa pembunuhan adalah seni yang dipelajari di atas kemampuan iblis biadab. Ini bukan berarti tidak ada iblis yang lebih kuat dari Shadow Rider. Ini hanya masalah kemahiran dan keterampilan. Goldcrest memikirkan masalah ini dan muncul dengan berbagai ide. Dia bertanya-tanya dari cabang mana pembunuh itu berasal, tetapi sekali lagi, ini tidak mungkin. Lagi pula, menyembah mengomel berarti terjebak dalam iblis. Tempat ini adalah surga sekaligus penjara. Cabang dewa tidak ada bedanya dengan rantai besi di leher, yang selalu mengunci para pengikutnya di dalam pegunungan. Goldcrest menyadari adanya dua yang diturunkan saat ini, dirinya sendiri dan Wild Dragon. Ia memiliki lencana khusus yang diwariskan dari para leluhurnya. Rumor mengatakan bahwa lencana itu ada di bawah sarang dewa. Sayangnya, ada batas waktunya, tidak seperti Wild Dragon. Pekik, kelompok itu tiba-tiba mendengar suara tajam dari atas, yang mampu mengintimidasi para pembudidaya paling berani sekalipun. Gemuruh. Para iblis dan binatang buas yang lebih lemah di bumi jatuh ke tanah, mematahkan banyak cabang dan batu dalam proses. Beberapa iblis raksasa menyebabkan gempa hebat dari gerakan mereka yang tiba-tiba tidak mampu menahan makhluk ini. Faktanya, beberapa makhluk benar-benar mati akibat tekanan tersebut. Mingxi dan Yunyun memang kuat, namun pertahanan mereka runtuh. Mereka jatuh ke belakang, hampir jatuh ke tanah. Beruntung bagi mereka, Li Qiye memancarkan sinar untuk melindungi pikiran mereka. Goldcrest harus mengaktifkan kekuatan imannya. Raungan harimau terdengar saat kekuatan itu melindunginya. Meskipun demikian, dia masih terhuyung mundur 3 langkah. Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah Li Qiye. Aura macam apa ini? Mingxi menjadi ketakutan. Mereka pernah bertemu dengan Raja Naga 5 buah sebelumnya, tetapi tidak merasakan hal seperti ini. Elang silau dingin. Goldcrest menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Ia melihat sosok besar melintasi udara seperti bintang jatuh, meninggalkan partikel aliran di belakangnya. Setelah lama menghilang, orang bisa melihat garis besar seekor elang. Ia terbang lebih cepat dari kecepatan suara, sudah lama menghilang sebelum pekikannya mencapai tanah. Makhluk yang lebih lemah tanpa perlindungan bawaan dari tertusuk benar-benar oleh gelombang sonik. Elang yang perkasa. Yunyun dan Mingxi menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, hanya sedikit yang lebih kuat darinya. Dia hanya berada di posisi kedua setelah Raja Merak dalam hal bulu dan mungkin akan menjadi dewa penguasa berikutnya. Tidak heran, Yunyun berkemah. Serangkaian ledakan lain terjadi, mendorong kelompok itu untuk melihat ke atas sekali lagi. Mereka melihat gelombang biru melanda langit dan kemudian api neraka segera menyusul. Yang pertama adalah sensasi menyegarkan, sedangkan yang kedua hanyalah sensasi tidak nyaman karena panas. Raja Elemental juga ada di sini. Yunyun menjadi terkejut setelah melihat elemen-elemen yang saling bertentangan bekerja sama. Dia masih hidup, wow. Goldcrest menambahkan, ku dengar dia terkenal bersama Madenet God. Dia sekarang adalah leluhur kuno dari Istana Api Es. Dia sebenarnya lebih kuat, kata Yunyun. Setidaknya orang-orang dari Istana Api Es tidak bersegila cabang lainnya. Komentar Mingxi, masyarakat menganggap Madenet Dao sebagai keturunan yang gila, tidak peduli seberapa kuatnya mereka semua pada akhirnya akan menjadi gila seiring berjalannya waktu. Misalnya,
Pendiri Madenet Secret Ground, Madenet Conqueror, mencapai level yang luar biasa setelah mengolah Dao ini secara ekstrim. Sayangnya, dia tidak bisa lolos dari takdir yang terkutuk. Setuju, istana itu pasti yang paling normal di antara semuanya, kata Yunyun. Hal ini sejalan dengan pemandangan benua bawah. Dao ini sudah ada sejak lama, dan berhasil menghasilkan banyak terima kasih hebat. Masalahnya, mereka semua akan menjadi gila dan kejam menjelang akhir. Ada satu yang diturunkan, Cold Flame Conqueror yang entah bagaimana berhasil menahan kobaran api yang tak terkendali dan melanjutkan menciptakan istana api es. Madenet Secret Ground dan Ice Fire Palace adalah raksasa dalam garis keturunan Dao mereka. Yang terakhir biasanya bertanggung jawab karena mereka relatif bisa menjaga kewarasan mereka. Aduh, percakapan itu terputus oleh tanaman merambat hijau yang melintas di udara. Tanaman itu menyerupai tanaman merambat hijau yang digambar dengan sangat indah di atas kanvas kosong. Di atas tanaman merambat yang indah itu ada seorang penanam. Raja Sulur, teriak Yunyun. Tenderil King adalah seorang jenius tertinggi di benua bawah, memiliki 5 buah suci dan memimpin Unteteret. Hanya monster seperti Radiant Monarch yang dapat menyaingi atau melampauinya. Leluhur kuno lainnya mendominasi dengan menjadi penguasa naga. Sedangkan dia telah mencapai tahap ini sejak lama. Ke sini, Mingxi menyamakan tangan pada seniornya. Sayangnya, mereka fokus pada hal lain dan terus maju. Mereka sedang terburu-buru, kata Yunyun. Mereka pasti menemukan sesuatu, kata Mingxi. Klang, pedang raksasa melesat menembus cakrawala. Sinar energi tajam turun seperti air terjun, mampu menggigit tulang dalam-dalam. Burung-burung dan binatang buas langsung bersembunyi di gua-gua mereka, tidak mau keluar. Luar biasa, kata Goldcrest setelah merasakan auranya. Seorang lelaki tua berambut putih mengendalikan pedang, mengintimidasi seluruh wilayah. Yang mulia Swordgrasp, leluhur kuno terkuat di sekolah itu. Dia belum menunjukkan dirinya selama 10.000 tahun sekarang. Bisik Yunyun, mengapa semua orang penting ini datang? Tanya Mingxi, itu pasti untuk sumber dewa. Itu pecah menjadi 6 bagian, kata Goldcrest. Mereka semua ingin memasuki sarang dewa. Tanyanya karena itulah tujuan bibinya. Mungkin saja, Raja Merak akan segera meninggal, dewa yang baru akan dipilih sebelum itu, kata Goldcrest. Itu urusan iblis, tidak ada hubungannya dengan garis keturunan lainnya, kata Mingxi. Mungkin aku terlalu khawatir, jawabnya. Kau benar, juga. Jika ada iblis yang mendapatkan 6 fragmen itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa yang berkuasa. Li Qiye tersenyum. Dewa orang luar, Yunyun bereaksi cepat. Itu hanya tebakan, aku tidak yakin itu akan terjadi. Goldcrest terbatuk, tidak ingin berspekulasi. Baiklah, jika seseorang benar-benar menginginkan ke-6 pecahan itu, mereka juga harus mendapatkan milikmu. Hati-hati dengan kepalamu, ayam jago. Mingxi tersenyum padanya. Goldcrest bersembunyi di belakang Li Qiye dan berkata, semuanya akan baik-baik saja selama bangsawan muda itu ada di sekitar. Berdengung, sebuah cahaya lembut mewujud menjadi kenyataan dan menyelamatkan wilayah itu. Itu sumber dewa lainnya. Goldcrest merasakannya dan berteriak. Dia memiliki satu dan familiar dengan auranya. Apa yang kita tunggu? Mingxi menjadi tidak sabar dan maju. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tidak ingin terjadi apa-apa. Begitu mereka sampai di sana, mereka melihat sebuah lembah dalam yang agak tersembunyi oleh medan. Beberapa raja iblis sudah ada di sana. Di sebelah timur ada ular boa yang berkepala 3, ukurannya mirip dengan yang terlihat sebelumnya oleh kelompok itu. Ular itu tampak menyeramkan dengan lidahnya yang menjulur masuk dan keluar. Seekor laba-laba besar tinggal di sebelah utara dengan rambut yang menjulur ke udara seperti anak panah. Wajah wanita tua yang dipenuhi kerutan terlihat di kedalaman. Di perjanjian ada seekor burung, yang termuda di antara raja-raja di sini. Namun, energinya yang membara mengubah bebatuan di habitatnya menjadi lahar. 3 garpu, Grimfest, dan Scarlet Flame Monarch. Goldcrest langsung mengenali mereka. Mereka adalah raja iblis tingkat atas yang memiliki bawahan yang tak terhitung banyaknya di iblis. Tuan Kota Phoenix, ini milik kita. Wajah di perut laba-laba itu berbicara dengan nada menyeramkan. Pecahan itu berada di lembah dan memancarkan gelombang energi yang lembut. Namun, kelompok itu terkejut melihat gadis kecil yang memegangnya. Bintik kecil, teriak Mingxi.
Mereka juga mengenalinya karena dia adalah murid lain dari luar negeri. Dia tampak agak lemah dan tak berdaya dibandingkan dengan 3 iblis besar itu. Terlebih lagi, mereka tampak mampu melahapnya dalam satu gigitan. Kelompok itu tidak tahu mengapa dia ada di sana. Kesan mereka terhadapnya adalah dia sangat pendiam dan menjaga jarak dari orang lain. Beberapa siswa berpendapat bahwa ia pernah mengalami sesuatu yang traumatis sebelumnya, sehingga membuatnya berada dalam kondisi penurunan ini. Sepertinya dia bunuh diri untuk berada di sini. Terlebih lagi, mereka terkejut melihat pecahan di tangan. Itu pasti yang terbesar, kata Goldcrest. Kemarilah. Mingxi menyamakan tangannya. Gadis berbintik-bintik itu mengangkat serpihan itu, ekspresinya merupakan campuran kesedihan dan rasa ingin tahu, bukannya kegembiraan atau keserakahan. Ledakan. Seorang pemuda tiba-tiba mendarat di daratan, menciptakan lubang-lubang besar di tanah. Ia memiliki cahaya yang menyilaukan bagaikan permata di malam hari, yang selalu mengakhiri keempat arah. Ia memiliki mata yang cerah dan alis yang panjang, tampak penuh kehidupan dan semangat dengan sedikit kesombongan. Bersambung.